warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sister Herlina. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi seputar tentang mengenal gejala dari infeksi. Jadi, gejala dari infeksi ini berdasarkan dari penyebabnya ada bakteri, virus, jamur, dan parasit. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan yang pertama, yang kalian tahu mengenai tentang gejala atau arti dari gejala. Gejala dapat diartikan sebagai keberadaan sesuatu penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak diinginkan. Jadi bisa berbentuk seperti tanda-tanda ciri-ciri dari penyakit atau yang dapat kita rasakan seperti perasaan mual atau perasaan pusing. Selanjutnya, gejala dari infeksi sangat bervariasi. Ada sebuah kondisi di mana infeksi tersebut tidak menimbulkan adanya gejala dan subklinis atau tahapan dini. Gejala yang ditimbulkan kadang bisa bersifat lokal dan kadang juga bisa bersifat sistemik. Yang dimaksud dari lokal tersebut adalah di tempat masuknya mikroorganisme. Dan kalau yang sistemik bisa menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya, gejala paling umum yang dapat dirasakan oleh seseorang terkena infeksi adalah demam. Berikut adalah beberapa gejala yang timbul berdasarkan penyebabnya. Jadi ada bakteri, ada virus, ada jamur, dan ada parasit. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu bakteri. Gejala yang ditimbulkan oleh infeksi bakteri sangat bervariasi, tergantung dari bagian tubuh mana yang akan diinfeksi. Namun, gejala paling umumnya yang dapat dirasakan yaitu demam. Jika seseorang terinfeksi di bagian tenggorokan, maka seseorang itu akan dapat merasakan nyeri tenggorokan, bisa batuk, dan sebagainya. Jika seseorang mengalami infeksi bakteri di saluran pencernaan, maka seseorang itu dapat merasakan seperti diare, mual, dan juga bisa muntah. Jika mengalami diinfeksi saluran kemihnya, maka seseorang akan dapat merasakan seperti keinginan buang air kecil yang terus-menerus, kadang juga buang air kecilnya tidak puas, dan kadang bahkan nyeri pada saat buang air kecil. Selanjutnya, pembahasan dari virus. Virus ini gejala yang ditimbulkan oleh infeksi tergantung dari tipe virus, bagian tubuh yang terinfeksi, usia, riwayat penyakit pasien, dan faktor dari lainnya. Gejala dari infeksi virus dapat mempengaruhi hampir seluruh dari bagian tubuhnya. Dan gejala yang biasanya ditimbulkan antara lain gejalanya seperti flu, bisa demam, mudah lelah, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, batuk, pegel-pegel, dan sebagainya. Atau bisa juga di gangguan pencernaannya nanti seperti diare, mual, muntah, dan sebagainya. Selanjutnya, apabila terkena seperti ras atau ruam, yaitu seperti ada kemerahan di kulit, lalu bersin-bersin, dan bisa juga seperti hidungnya berair atau tersumbat, ada pembesaran kelenjar getah beningnya, dan bisa juga bahkan menurunkan berat badan pasien atau orang tersebut.
Selanjutnya yaitu tentang jamur. Kalau jamur, kebanyakan jamur ini menginfeksinya pasti di kulit. Meskipun terdapat di bagian tubuh yang lain yang terinfeksi seperti paru-paru dan otak, gejala infeksi kulit ini yang disebabkan oleh jamur bisa seperti gatal, kemerahan, kadang terdapat seperti rasa terbakar di kulit, bisa juga kulitnya bersisik dan sebagainya. Gejala lainnya tergantung biasanya dari tempat yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu tentang parasit yang keempat ini. Kalau parasit, kebanyakan dari infeksi parasit dapat menyebabkan gejala pencernaan. Lalu gejala spesifiknya itu berdasarkan jenis infeksi, antara lain contohnya misalnya malaria. Nah, kalau malaria ini penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium dan diperantarai biasanya oleh nyamuk. Dan gejala yang sering muncul di malaria ini antara lain seperti demam, menggigil, dan penyakit seperti lainnya. Selanjutnya kalau dari parasit itu ada namanya giardiasis. Jadi giardiasis ini adalah infeksi saluran pencernaan yang gejalanya yang sering muncul itu antara lain seperti ada diare, gangguan pada lambungnya, fesesnya berlendir, dan bisa mengalami dehidrasi pada seseorang. Baiklah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita mengenai tentang gejala infeksi dari bakteri, virus, jamur, dan parasit. Mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang materi lain. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.